Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Bunda Kais. Di video kali ini saya akan membuat bolu gulung premium full butter. Teksturnya lebih lembut dan rasa butternya lebih berasa. Dan di video kali ini juga saya akan memberikan tips bagaimana adonan bolu gulung yang tepat supaya bisa mengembang sempurna, dan pengovenan yang tepat supaya menghasilkan kulit bolu gulung yang kering, halus, dan tidak pecah ya. So jangan kemana-mana, simak videonya sampai selesai. Langkah pertama yaitu pencairan margarin atau butter. Di sini saya menggunakan 90 gram butter. Saya menggunakan butter merek Royal Crown. Teman-teman bisa juga menggunakan merek lainnya ya. Nah, sekarang kita langsung proses untuk steam. Di sini saya panaskan air. Kemudian aduk-aduk sampai butter meleleh 80% ya. Nah, ini sudah 80% mencair, kita langsung matikan kompornya. Lanjut kita aduk-aduk seperti biasa. Ini masih ada sisa margarin atau butter yang belum meleleh ya. Ini nggak apa-apa, ini akan meleleh nanti dengan sisa panas yang didapatkan tadi ya. Nah, ini dia pencampuran margarin atau butter yang benar ya teman-teman. Ini hasilnya masih keruh seperti ini. Untuk teman-teman yang baru pertama kali membuat bolu, ini sangat penting sekali ya teman-teman, untuk pencairan margarin seperti ini ya. Kalau pencairan margarinnya terlalu over, yaitu sampai minyaknya terpisah, itu bisa menyebabkan bolunya bantet atau tidak bisa mengembang dengan sempurna. Nah, keruh seperti ini sudah pas banget. Langkah selanjutnya kita pecahkan 4 butir telur. Di sini telur yang digunakan harus benar-benar kondisi bagus ya teman-teman. Dan ciri-cirinya yaitu untuk kuning telurnya ini akan utuh seperti ini ya. Dan di video kali ini juga saya akan memberikan spill video contoh untuk telur yang kurang bagus dan bisa mengakibatkan adonan tidak bisa mengembang dengan sempurna. Kemudian di sini saya tambahkan 9 sendok makan gula pasir atau setara dengan 90 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh emulsifier, saya menggunakan SP. Lalu 9 sendok makan tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru. Teman-teman bisa juga menggunakan merek lainnya ya. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dan 1 sendok makan susu bubuk. Seperempat sendok teh baking powder, seperempat sendok teh vanila bubuk, dan seperempat sendok teh garam. Selanjutnya semua bahan ini akan kita mixer sampai mengembang. Gunakan kecepatan rendah terlebih dahulu, kemudian naik perlahan ke kecepatan tinggi. Nah, di video kali ini saya memberikan spill contoh telur yang tidak bagus ya teman-teman. Ketika dibuka dia langsung pecah seperti ini. Dan untuk yang telur yang bagus, ini kuningnya masih utuh seperti ini. Dan ini tuh berpengaruh sekali kalau kondisi adonannya tidak mengembang ya. Nah, ini coba saya masukkan tepung dan saya mixer. Ini adonannya tidak mengembang ya. Ini bisa diperhatikan untuk video yang atas dan yang bawah. Dalam waktu kurang lebih sekitar 5 menit, ini adonannya tidak mengembang sama sekali. Kemudian ini nanti coba mau saya mixer dan saya tambah kecepatan mixernya, apakah bisa mengembang. Dan untuk video yang utama, ini adonannya sudah mulai mengembang ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan perbedaannya. Untuk yang bawah ini masih tetap cair seperti ini, walaupun saya tambah kecepatannya lebih tinggi. Jadi untuk kualitas telur
tepung ataupun SP dan bahan-bahan lainnya itu sangat saling berkaitan untuk pembuatan adonan ini ya teman-teman. Bisa diperhatikan ini untuk yang bawah itu masih tetap cair seperti itu ya, dan yang atas ini sudah mulai mengental. Dan untuk yang adonan atas ini sudah meninggalkan jejak seperti ini ya teman-teman. Dan untuk yang video kedua ini adonannya tetap cair seperti ini. Nah, adonan yang seperti ini itu nanti adonannya tidak akan mengembang dengan sempurna. Nah, tetap seperti ini. Perhatikan untuk video kedua ini tidak akan bisa jadi mengembang sempurna ya. Nah, ini dia adonan yang pas, yaitu kental dan halus seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita tambahkan untuk margarin atau butter yang kita lelehkan di awal. Dan margarin atau butternya ini bentuknya jadi keruh seperti ini ya. Kemudian ini akan saya mixer sebentar, ini dengan kecepatan rendah asal tercampur rata saja. Jangan terlalu lama supaya adonannya tidak turun. Nah, selanjutnya ini saya lanjutkan dengan spatula supaya margarinnya lebih tercampur rata. Nah, ini teksturnya ya, teksturnya itu kental seperti ini. Kenapa saya lebih suka menggunakan teknik all-in-one ketika membuat bolu gulung? Dan itu adalah hasil yang saya dapatkan itu untuk pori-porinya lebih halus dibanding dengan kita menggunakan metode sponge cakes atau kita mix dulu untuk telur dan gulanya ya. Dengan dicampur all-in-one seperti ini tuh nanti pori-porinya akan halus ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini akan kita tuang ke dalam loyang. Nah, adonannya seperti ini ya teman-teman. Ini tuh lembut banget seperti ini. Untuk loyangnya di sini saya lapisi dengan kertas roti. Kemudian samping-sampingnya itu bisa diolesi dengan margarin sedikit saja. Hentak-hentakan adonan supaya udara yang terperangkap bisa keluar untuk gelembung-gelembungnya seperti ini ya. Dan proses selanjutnya adalah proses pengovenan. Di sini saya oven 25 sampai 30 menit dengan suhu 180 derajat menggunakan api atas dan bawah, dan sebelumnya ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Nah, untuk 10 menit pertama ini adonannya sudah mulai mengembang ya teman-teman. Ini bisa diperhatikan, ini mulai naik untuk adonannya. Nah, ini adonan 15 menit, adonannya semakin naik dan permukaannya semakin matang. Dan untuk 20 menit, ini bagian dalam sudah matang, tetapi untuk bagian depan, yang bagian ujung ini masih belum matang. Ini akan saya balik supaya nanti dapat patang yang merata ya. Kemudian ini saya oven lagi 5 menit. Nah, setelah 25 menit ini kuenya sudah matang sempurna. Untuk bagian atasnya ya, ini bisa kita keluarkan dari oven. Nah, ini dia hasilnya. Ini langsung kita buka untuk kertas rotinya supaya nanti hasil kuenya tidak menyusut ya teman-teman. Kemudian ini angin-anginkan sebentar, kurang lebih sekitar 5 menit sampai bagian atasnya ini hangat. Ini nanti baru bisa kita balik ya. Sisir bagian tepi-tepinya juga.
Nah, ini kulitnya benar-benar kering ya, jadi tidak bunyi kalau ditekan. Selanjutnya ini bisa kita balik. Lepaskan kertas rotinya. Beri guratan untuk bagian ujungnya. Di sini saya beri isian buttercream. Teman-teman bisa juga menggunakan selai ataupun coklat ya. Tekan ke seluruh permukaan. Nah, setelah rata, lanjut kita gulung. Ini agak sedikit ditekan untuk bagian ujungnya, lalu ditarik ke depan ya. Nah, seperti ini akan saya masukkan ke dalam kulkas supaya lebih set. Nah, setelah 10 menit kita keluarkan dari kulkas. Ini kuenya sudah set, sudah padat seperti ini ya, dan ini kulitnya halus banget. Selanjutnya ini akan saya potong, kita rapikan dulu bagian ujungnya. Ini tuh kuenya lembut banget karena saya menggunakan full butter dan tentunya rasanya pasti lebih enak ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang mari kita coba. Ini teksturnya itu padat banget seperti ini ya teman-teman. Kalau menggunakan tepung terigu protein sedang, ini hasilnya bisa padat. Kalau teman-teman ingin menghasilkan bolu dengan tekstur lebih ringan, itu bisa menggunakan tepung terigu protein rendah. Dan itu hasilnya lembut banget seperti ini. Sekarang mari kita coba. Kita potong kuenya, dari potongannya tuh kelihatan ini lembut banget ya. Seperti ini. Bismillah. Ini tuh enak banget. Butternya itu benar-benar berasa, lumer di mulut. Ini tuh enak banget. Recommended untuk bolu gulung full butter ini. Butternya benar-benar berasa, kuenya lebih wangi. Nah, teman-teman bisa mencobanya di rumah ya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.